Ya alhamdulillah semua yang mengikuti itu tidak ada yang terkena. Berarti itu COVID. Kan sebuah teknologi atau mantra untuk memasuki medan lain itu kalau kita terjemahkan di era teknologi sekarang gitu. Dan itu sudah ditemukan pada masanya. Betul. Nah sekarang saya jelaskan kepada Mas Tunjung apa bedanya doa dan mantra. Nah itu kalau sadar pada waktu itu, enggak. Islam kan dipeluk oleh siapa saja, bisa orang Aceh, bisa orang Sunda, bisa orang Sumatera, ya cukup yang Islamiten pun, cukup yang Java, yang Maluku, yang Celebes, yang Aceh, yang Sumatranen, yang Minang, ya sebenarnya itu semuanya. Nggak boleh ada terus nama yang Islamiten pun, gitu kan. Jadi itu benar itu, tapi cuma bagimu masih kurang. Kurang apa kek? Ditambah 20 hari lagi supaya 6 bulan. Jadi fenomena asketis tirakat ini masih sangat relevan. Iya, jadi masih banyak ternyata. Untuk digunakan merevolusi mental bangsa kita hari ini. Sama ketika semasa pandemi kemarin, saya memimpin Kidung Limesing Wengi, ya. 3 hari langsungan setelah sekian bulan, terus nanti setelah sekian bulan, ya alhamdulillah semua yang mengikuti itu tidak ada yang terkena. Berarti itu COVID. Kan sebuah teknologi atau mantra untuk memasuki medan lain itu kalau kita terjemahkan di era teknologi sekarang gitu. Dan itu sudah ditemukan pada masanya. Betul. Nah sekarang saya jelaskan kepada Mas Tunjung apa bedanya doa dan mantra, ya. Jadi kalau Kidung Rumesungi itu lebih ke mantra sebenarnya. Nah doa itu bahasa Arab. Dari kata da'a itu artinya memohon, menyeru ya. Jadi meminta ya. Nah sedangkan mantra itu dari bahasa Jawa kuno. Ya, jadi itu man itu sama dengan main kalau bahasa Inggrisnya, artinya pikiran. Iya. Nah tra itu dari bahasa Jawa kuno yang artinya pembebasan. Jadi membaca mantra itu sama dengan membebaskan pikiran. Pikiran bebas hanya terisi apa yang dibaca. Oh, luar biasa. Makanya landep istilahnya bahasa Jawa itu landep. Tajam. Nah. Dan memiliki kemampuan untuk manifest. Iya. Saya punya menantu bukan orang Jawa. Tapi juga gitu kalau oleh pimpinannya ada memberi tekanan-tekanan ya membaca Kidung Rumesungnya aja. Akhirnya komunikasinya sangat lancar. Nah itu artinya kan ini sudah modern. Betul. Itu bisa mengakses sesuatu. Ya akses sesuatu. Pak Uzim, ini Bloko Suto saja. Nah, sebenarnya kan banyak cerita melihat bahwa sebenarnya pada waktu akhir Majapahit ya, ada konteks kita itu dijajah gitu ya. Nah sebenarnya dijajah oleh Islam, tapi saya sendiri sedikit tidak setuju kalau yang menjajah Islam. Mungkin yang menjajah itu adalah sistem politik dari negara yang melahirkan Islam. Tapi kalau Islam itu kan tidak menjajah, karena aslinya Islam itu adalah ajaran yang sama seperti orang Jawa, salah satu instrumen saja yang ditemukan oleh Kanjeng Nabi untuk mencapai tentang titik makrifat gitu ya, atau tentang keilahian. Tapi seringkali hari ini memang akhirnya kita lihat Islam ini akhirnya tidak dibedakan dengan budaya gitu. Nah akhirnya mungkin karena itu dibawa ke sini kepentingan terjadi gitu. Akhirnya membuat kita mengalami, mohon maaf itu ideologi. Nah itu menurut perspektif panjenengan bagaimana Mas? Ya gini Mas Tunjung ya. Jadi kita harus membedakan istilah-istilah itu. Istilah Islam, istilah menjajah. Ya ini harus kita bedakan dulu. Ya. Terus istilah agama. Ya. Jadi ketiga-tiganya itu harus clear dulu ya, bahwa
dari aspek kesejarahan ya. Sejarahan. Ya, sejarah artinya ada bukti-bukti sejarah yang tertulis. Ini sejarah ya. Iya, ya. Ya, pada mulanya ya mereka itu bukan orang-orang yang mengembangkan agama pada mulanya. Ya, tapi karena urusan perdagangan ya kan. Terus karena di negara asalnya Timur Tengah itu kan senang perang. Memang beda sih. Ya kan, nah itu sampai hari ini ya kan, sehingga mereka itu akhirnya ada yang mencari suaka. Ini yang harus dipahami dulu. Seperti hari ini ada Bangladesh. Iya. Jadi mencari suaka bukan hanya yang di Bangladesh, orang Bangladesh yang di Rohingya di sini bukan, termasuk yang di puncak-puncak itu kan orang mencari suaka itu, ya di Cisarua itu. Ya, jadi ini mencari suaka, ya. Okay. Nah, mencari suaka sebagai tatanan kehidupan sudah pasti yang dicari adalah negara yang aman yang bisa melindungi. Jadi tidak mungkin mencari suaka terus ke negara yang tidak bisa melindungi. Ini yang harus kita pahami. Makanya yang paling dekat kan Aceh kalau dari wilayah Arab. Ya, jadi larinya ke sana, ya kan? Jadi Serambi Mekah itu. Ya, jadi Serambi Mekah, maka karena pertama masuknya itu ke sana. Sejak abad ke-7 itu, ya kita tahu ya pada abad ke-7, histori itu kan masalahnya sering dilupakan orang. Ya, cucu dari Rasulullah yang namanya Husain itu dibantai. Ya, dipenggal kepalanya oleh tentaranya Yazid. Ya, padahal ayahnya Yazid itu adalah Muawiyah. Muawiyah itu adalah sahabat Rasul. Jadi kita juga harus paham, berarti ajaran Islam pada saat itu ya belum seperti yang sekarang ini. Makanya mereka belum bisa membedakan, oh ini kan cucunya Rasul, jangan dibunuh, belum bisa dia. Ya. Dia hanya bedakan, ini cucu. Ya, Muhammad artinya dibedakan, makanya dibunuh, dipenggal kepalanya, ya kan. Nah, pada saat terjadi peristiwa yang disebut peristiwa Karbala, tentu kan orang-orang yang mendukung Husain kan mencari keselamatan, mau dibantai di sana kan gitu kan. Lah mencari keselamatan itu, ia meninggalkan negerinya menuju negeri yang bisa memberikan perlindungan. Nah, dan dari awal Nusantara itu memang selalu di dalam satu naungan yang tidak pernah sendiri-sendiri. Jadi jadi misalnya zaman Ratu Sima itu abad ke-5 sampai abad ke-9 ya menaungi seluruh Nusantara. Nanti zamannya Erlangga juga menaungi seluruh Nusantara. Jadi itu selalu gitu loh. Nah, bahwa ya tinggal di Aceh tidak menjadi masalah. Ya, jadi kalau kita memahami sekarang mengapa ya ketika kita merdeka kok padahal nggak ada yang woro-woro, kok semuanya itu mau menjadi sebuah negara Indonesia yang bergabung menjadi satu. Ini sejarah, tidak bisa dibuang begitu saja. Ya, jadi ini ikatan. Sudah sejak lama gitu loh. Lah sekarang aja yang orang mau misahkan ini. Nah, ini dari prospek kesejarahan. Jadi itu orang yang mencari suaka, ya kan. Nah, begitu orang sudah ada yang mencari suaka, mengundang dunia dagang lebih cepat. Karena kan, di sana juga ada orang kita. Nah, jadi akhirnya membentuk komunitas, ya kan. Jadi akhirnya pedagang pun kalau perlu dikawinkan dengan orang yang sudah tinggal di sini tapi masih bangsa mereka, ya, beranak pinak, ya kan. Makanya kan di mana-mana di kita ini ada kampung Arab. Di Malang ada kampung Arab, di Surabaya ada kampung Arab. Itu kan daerah Peneleh, ya, daerah Peneleh, daerah Ampel, daerah itu kan kampung Arab, ya kan. Ya, di Bogor ya ada kampung Arab. Iya, jadi itu biasa. Artinya kita bukan kok membuat kampung sendiri, wajar. Manusia membangun komunitas, kepengen aman, terus berkumpul sesamanya. Terus nanti ada yang kawin dengan orang luar, itu biasa gitu loh. Tapi itu proses itu begitu. Jadi agama belum menjadi faktor politik. Sekarang menjadi faktor. Nah, ini yang harus dipahami.
Jadi ketika itu ya tidak bisa disebut penjajah, belum ada faktor politik. Mereka pun orang yang masih minta suaka, ya kan. Baru nanti pada tahun 1900 ya sekitar 1930-an ya kan, yang dimana kita sudah melakukan Sumpah Pemuda, itu Belanda itu membuat undang-undang kependudukan. Ya, jadi dibuatlah undang-undang kependudukan bahwa orang kelas 1 itu adalah golongan orang Eropa. Iya. Terus orang kelas menengah itu adalah orang-orang asing, yaitu yang berasal dari Arab, India, dan Cina. Ya. Lalu kita disebut pribumi, di bawah sendiri. Ya. Makanya kalau kita mau dengan jujur membuka kamus kuno, ya Serat Centini saja yang ditulis tahun 1814 tidak banyak menyebut istilah agama. Iya, tidak banyak. Ya. Bahkan kata Islam saja ya itu belum masuk di kamus Jawa kuno. Ya. Belum masuk di kamus Jawa modern, tapi yang diterbitkan tahun 1800-an itu belum masuk. Ya. Jadi saya misalnya membuka kamus Jawa yang ditulis oleh zamannya Ronggo Warsito sama orang Belanda ya kan, pada Venter itu ya. Nah, itu belum ada yang namanya kata Islam. Purwadarminta yang menulis buku kamus Bau Sastra ya, Basa Jawa, artinya bahasa Jawa. Islam ditulis apa? Agamanya Muhammad. Jadi belum memiliki kata Islam. Kata Islam sendiri. Kata Islam. Iya. Jadi Islam itu disebut pengikut Muhammad atau ajaran Muhammad gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi, nah ini kan persoalan kita ini ya, sejarah itulah yang sering dilupakan orang, sehingga kita sering bisa diadu domba. Ya, misalnya waktu sebulan yang lalu lah ya, sebulan setengah yang lalu lah kan kita ada namanya 28 Oktober 1928 itu melakukan Sumpah Pemuda. Nah, tapi di situ ternyata Belanda sudah masukkan, menyusupi ya. Iya, sudah memasukkan apa yang dinamakan intrik-intrik yang nantinya itu memecah belah. Contoh gini, semua itu sudah ada Yong, ada Yong Sunda, Yong Sumatranen, Yong Aceh, Yong Java. Tapi satu ada Yong Islameten Bon. Lah itu kan bukan bangsa, tapi dimasukkan situ. Ya. Nah itu kalau sadar pada waktu itu, enggak, Islam kan dipeluk oleh siapa saja, bisa orang Aceh, bisa orang Sunda, bisa orang Sumatera, ya cukup Yong Islameten Bon, cukup Yong Java, Yong Maluku, Yong Celebes, Yong Aceh, Yong Sumatranen, Yong Minang, ya sebenarnya itu semuanya. Nggak boleh ada terus nama Yong Islameten Bon gitu kan. Nah itu kita sudah dimasukkan intrik itu. Nah kita disuruh Sumpah Pemuda ya nggak bisa akhirnya. Akhirnya ketika 45 kita merdeka, akhirnya yang mula-mula sudah Sumpah Pemuda berantakan kan, kepengen ideologi masing-masing kan. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Jadi dampak dari kolonial itu kan. Ya, dampak dari kolonial. Benar-benar mengkacaukan dan kita ya. Jangan berpikir bahwa hari ini itu kita telah bebas dari upaya kolonisasi. Masih ya, masih, meskipun tidak melakukan kolonisasi teritorial. Ya, tapi dengan menguasai politik, menguasai ekonomi dan sebagainya. Ideologi. Itu, gitu. Iya. Nah itu yang harus kita benahi. Makanya saya nulis buku apapun, saya ajak bersatu sebagai orang Indonesia. Melihat lebih utuh. Iya, melihat lebih utuh. Yang Islam misalnya jangan sampai antara Islam ini, Islam itu berbenturan. Itu pun ya, juga pecah juga itu. Iya. Jadi orang harus sudah bisa memahami gini misalnya
Ya, saya dan orang-orang tua saya, karena di wilayah Surabaya kita tahu kan, pasti satu kampung itu orang NU semuanya, iya kan? Itu realitas sosial, gitu loh. Jadi kita tidak perlu adu dengan yang lain, gitu kan. Nah, Islam yang lain juga begitu. Misalnya Muhammadiyah didirikan mula-mula di Jogja terus melambat, itu juga realitas sosial. Jadi semua kalau mengaku Islam tapi realitas sosialnya kan beda-beda, ya harus saling menerima. Nah, itu yang bisa nanti membuat Indonesia itu utuh. Ya, tapi kalau saya ini kan biasa itu membaca komen-komen itu, ya kan, penulis komen itu sendiri tidak memahami keutuhan sebagai orang Indonesia. Nah, itu. Saya bingung ya. Saya bingung, masih ngecam ini, ngecam itu. Ya, kita ini orang Indonesia. Nah, kita harus bisa belajar, ya kan, realitas sosial itu. Pak Hozim, ini kembali kepada tentang ajaran Islam atau Islam yang sudah terakulturasi menjadi kejawen. Kita kan banyak mendengar cerita-cerita sakti atau mistis gitu ya. Dan cerita ini dugaan saya pribadi. Itu karena terlalu ditinggikan dengan sistem pujizatisasi dan tahayulisme. Misal begini, bahwa setiap pribadi itu bisa mencapai titik ilahi gitu kan, mencapai titik makrifat atau kesadaran gitu. Itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti Yesus, seperti Gajah Mada, Kanjeng Sunan. Itu adalah orang yang memberikan cara atau menginspirasi kita bahwa setiap manusia itu memungkinkan bisa sampai kepada ma'rifatullah gitu ya. Nah, ini kan ada konteks bahwa di mana non sewu nih, seakan-akan seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah orang yang paling murni, tergaransi sejak kecil, bahkan sebelum lahir pun sudah terbebas dari dosa. Ini kan sangat tidak manusiawi menurut saya. Nah, dia pasti akan terjamin masuk surga. Ini sebenarnya tahayul, keyakinan, atau bagaimana ini kebenaran perspektifnya itu Pak Hozim? Bukan begitu cara kita memandangnya. Nabi Muhammad itu sendiri ya kita terima sebagai orang yang pada akhirnya diutus sebagai rasulnya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Iya, jadi jangan berdasarkan lain. Iya, jadi berdasarkan Al-Quran. Jadi di dalam apa ini Al-Quran ya belum muncul istilah apa yang disebut sebagai cerita, kisah dan sebagainya itu belum muncul. Ya. Nah, yang paling banyak kisah-kisah itu kan nanti setelah ditulisnya, ya kan, sirah Nabi. Ya, tapi sirah Nabi itu sendiri kan ditulis 200 tahun kemudian dari Nabi Muhammad. Iya, dari peristiwa adanya Nabi Muhammad. Nah, di sini nanti penuh bumbu. Ya makanya karangan-karangan ini juga ada di Jawa saja ada. Bukan Bahe Sekti atau apa kan nggak ngerti sejarah ternyata bahwa itu sloka atau snepa gitu. Jadi kita harus, karena Islam, kalau kita bicara Islam ya kembali dulu ke Al-Quran dulu. Jadi tidak boleh kembali ke hadis dulu, tapi Al-Quran dulu. Karena inilah pokok, inilah sentral. Iya. Nah, baru kan itu berkembang dan banyak orang tidak tahu bahwa yang berkembang di masyarakat Islam itu setelah Al-Quran bukan hadis. Nah, ini yang harus tahu. Yang berkembang lebih dulu itu adalah, ya kan, perselisihan politik. Nah, jadi ini harus dipahami, perselisihan politik. Seperti di Al-Quran tuh wahyu yang turunnya di Mekah ya, kalau tidak salah sama di Madinah itu ada perbedaan gitu untuk corak-corak penyampaian. Iya, itu nanti kita bicarakan sendiri ya, supaya kita tidak bingung. Tapi kita harus tahu dulu setelah fase Al-Quran, fase wafatnya Nabi Muhammad ya. Itu yang ada perselisihan politik. Lah kita tahu kan, loh kalau namanya perselisihan politik kita tahu sendiri apa saja yang bisa ya tumbuh atau muncul di situ, ya kan? Ya, jadi itu perselisihan. Karena perselisihan politik itulah ya Nabi itu baru dimakamkan, ya, baru dikuburkan itu 3 hari kemudian. Nah, ini sejarah resmi. Gitu loh. Ya. Iya. Ini sejarah ya. Sejarah resmi. Karena perselisihan politik.
ada yang tidak bisa. Kalau siapa yang terus nanti akhirnya disepakati. Ya kan orang Madinah itu klaim karena Nabi itu hijrahnya ke Madinah, maka sebenarnya yang patut untuk mengganti kepemimpinannya di Madinah orang Madinah. Nggak salah kan? Ini menarik nih Mas Hendra ini. Nah, ini menarik gitu loh ya. Nah, ini sejarah tenan ini. Ya, jadi kita kan nggak salah. Kita digebiah-uyah semua ya. Nah, terus Abu Bakar itu bilang, tapi kan Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Ya, maka yang berhak untuk menggantikan beliau dalam memimpin itu ya orang Quraisy. Jadi tidak ada kepemimpinan di luar orang Quraisy. Ya, akhirnya orang Madinah mengalah. Ya, ini perselisihan politik. Ya kan? Nah, itu yang menyebabkan nanti ya kan Umar sebagai pengganti Abu Bakar dibunuh. Ya, betul. Ya kan, nah ini kan nggak boleh dilupakan. Betul, itu sejarah. Iya, jadi setelah 10 tahun Umar memimpin masyarakat Islam di Madinah itu dibunuh. Dibunuh, betul. Ya. Lah orang membunuh kan nggak mungkin ada ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Umar itu dikenal orang adil, orang yang melindungi, orang yang lemah dan sebagainya. Tapi tetap ada orang yang membunuh kan karena itu tadi histori sebelumnya kan sebenarnya itu bukan dia yang lah. Ini kan harus paham gitu kan. Ya. Terus digantikan Utsman, ya kan. 12 tahun memimpin dibunuh. Iya, betul. Gitu kan. Ya. Rosidin itu iya, nah ini sayangnya tidak diajarkan dengan baik-baik kepada orang Islam dalam belajar agama Islam. Diabaikan. Betul. Gitu loh. Berarti sebenarnya penting mengetahui penting supaya kita tidak mengulang hal yang sama. Sejarah yang buruk itu supaya tidak terulang gitu loh. Karena memang rawan dipolitisir. Rawan dipolitisir, ya kan. Kemudian Ali ya, kan? Itu juga ya 5 tahun memimpin ya kan. Karena kan gini, Ali itu bertarung ya dengan Muawiyah. Ya, kita tahu Muawiyah itu putra Abu Sofyan. Yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad. Ya. Abu Sofyan. Walaupun putri Abu Sofyan yang namanya Romlah itu adalah istri Nabi Muhammad. Ya, nah, ini histori, ya kan? Nah, Muawiyah dengan Romlah itu adalah satu ayah yaitu Abu Sofyan, tapi lain ibu. Tapi di sini karena dia mengikuti yang jadi istrinya Rasul, maka Muawiyah ikut Rasul, ikut masuk Islam, gitu kan? Tapi kan ketika Ali yang jadi pemerintah, dia kan nggak mau baiat. Yeah. Nah, Ali sendiri menantu Rasul sekaligus sepupu Rasul. Yeah. Ya. Ini kan nggak mau. Ya kan. Nah, tapi Ali itu ingin mendamaikan. Ya sudah, kalau gitu kita damai, ya kan. Nah, di tengah kedamaian itu politik masuk. Gitu loh. Ya. Jadi kelompoknya Muawiyah mengatakan kalau kondisi begini berarti tidak ada yang jadi pemimpin umat. Jadi kami yang jadi pemimpin umat. Nah, sehingga separuh dari kelompok yang mendukung Ali itu keluar. Wah, iya, saya dulu mati-matian nih perang, kok terus akhirnya begini. Nah, maka dipimpinlah oleh kelompok namanya itu dari kota Haruri, ya kan? Makanya nanti kelompok ini disebut Haruriyah. Iya, tapi kelompok Haruri yang dikenal juga sebagai Khawarij. Ya, Khawarij itu artinya orang yang keluar dari komunitasnya Ali itu. Salah satunya yang paling ini Ibnu Muljam itu. Apanya? Ibnu Muljam. Iya, itu Ibnu Muljam itu orang yang disuruh bunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Pandangan orang Haruriyah, ya. Kalau kita itu pihak yang mau menang kok diajak damai, akhirnya kalah, maka berarti sudah keluar Islam.
Ya. Jadi karena dianggap keluar Islam, maka kelompok Khawarij atau Haruriyah ini ya bunuh saja Ali karena sudah keluar Islam. Nah, tadi artinya apa? Sehabis sahabat itu yang pertama muncul adalah perseteruan politik. Nah, politik ini bangun komunitas. Komunitas itu perlu identitas. Jadi tas-tasnya itu. Politik identitas. Iya, gitu. Kayak akarnya ketemu, ya kan? Gitu. Yang sekarang terjadi Ya kan? itu masih tercemin sisa-sisa itu. Jadi Khawarij harus membuat sholatnya begini. Gawe meneh ini yang Ya satunya puasanya begini, kan identitas itu. identitas. Iya, jadi nanti Sekteku ini sekteku. iya, kan gitu kan. Sehingga ya kan orang akhirnya diketahui ia kelompok siapa dilihat dari cara ibadahnya. Artinya ibadah itu sendiri juga proses perkembangan kan gitu. Ya. Juga seiring dengan situasi budaya Iya, kan gitu nggih. iya. Nah, karena terbentuk identitas-identitas itulah 100 tahun kemudian lahir ilmu fikih yang membuat halal, haram, nah, sunnah ini itu. Itu 100 tahun setelah 100 tahun setelah wafatnya kejadian. Nabi. Jadi proses itu begitu. Lah terus kalau orang sekarang ujuk-ujuk fikihnya gini ya kacau, kita harus tahu. Iya. Ini yang harus disadari gitu loh. Makanya itu saja selalu saya nulis itu loh, kita itu harus tahu histori. Kalau tidak kita diadu domba orang. Ya, dan sampai hari ini coba aja segala viralan YouTube selalu orang itu nggak ngerti sehingga ngecam ini ngecam itu ya, jadi seperti itu ya. Nah nanti setelah fikih itu sendiri kan mentok, namanya orang berpikir kan, akhirnya mentok ya, tumbuhlah ilmu hadis sehingga hadis itu muncul abad ketiga Hijriah. Loh, barang yang muncul setelah abad ketiga itu ya jauh sekali kan, nah gitu loh. Nah terus diklaim soke-sokehan kan ya Iya, betul. keliru gitu loh ya. Kita harus tahu dulu. Ini bagus. Ya, jadi wajar nanti kalau kelompok A ini hadisku soke, kelompok B enggak itu salah ini. Lawang 300 tahun.